Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Yafi, NPM 2241-2050, ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Microcontroller Arduino. Baiklah, langsung saja. Microcontroller Microcontroller adalah pengendali mikro, merupakan suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengendali yang mengatur jalannya proses kerja elektronik. Di dalam satu IC yang berisi CPU, timer, memori, saluran komunikasi serial dan paralel, part input atau output, dan ADC. Microcontroller dapat kita gunakan untuk berbagai aplikasi, misalnya untuk pengendalian otomatis industri, akuisisi data, telekomunikasi, dan lain-lain. Kemudian microcontroller merupakan ilmu terapan yang menerapkan banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari seperti televisi, jam digital, lampu cerdas, dan lain sebagainya. Dalam riset tak jarang kita temukan para peneliti baik dari kalangan guru, dosen, peneliti, bahkan mahasiswa mengangkat judul yang berkaitan dengan penggunaan microcontroller. Selanjutnya, kita masuk di pengenalan Arduino. Baiklah, sejarah Arduino adalah satu terobosan baru dalam dunia microcontroller. Banyak proyek elektronika dan robotika yang menggunakan Arduino. Dalam hal ini disebabkan karena Arduino memiliki fleksibilitas yang tinggi, baik dari segi software maupun hardware-nya. Arduino adalah microcontroller single board yang bersifat open source. Kemudian Arduino memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan microcontroller lainnya. Contohnya kelebihan diantaranya yaitu memiliki pustaka, kode program atau code library, dan banyak modul yang support dengan Arduino. Alasannya adalah membuat pengguna pemula mudah dalam mengoperasikan Arduino sehingga pemakainya sangat banyak. Lalu masuk di instalasi dan konfigurasi IDE Arduino. Kemudian ada software dan board Uno Arduino, yaitu Arduino atau IDE Interacts Development Environment adalah software yang khusus digunakan untuk membuat program melalui Arduino. Dengan bahasa lain, Arduino IDE menjadi sebuah media untuk melakukan program board Arduino, yaitu Arduino IDE berfungsi sebagai editor teks guna mengedit, membuat, dan mengkompilasi sebuah program. Kemudian hubungan papan atau board Arduino Uno ke komputer dilakukan dengan menggunakan kabel USB. Dalam hal kebutuhannya, daya listrik dipasok oleh komputer. Jika Arduino dipakai berdiri, maka diperlukan sumber listrik eksternal sebesar 6-12 volt. Lalu kita masuk di pemrograman Arduino. Dalam bahasa pemrograman Arduino atau IDE, struktur pemrograman Arduino dibagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur, variabel, dan konstanta, dan fungsi. Fungsi setup yaitu melakukan inisialisasi mode pin atau sebagai komunikasi serial. Fungsi setup ini hanya sekali berjalan pada saat program dijalankan, atau board Arduino memiliki aliran listrik atau daya. Fungsi ini masih ada pada saat pemrograman pada sketch meskipun tidak ada perintah di dalamnya. Lalu yang kedua, untuk fungsi loop, beda halnya dengan fungsi setup. Fungsi loop akan menjalankan perintah mengulang secara terus-menerus. Fungsi ini akan berubah ketika ada perubahan pada saat input diberikan berubah. Kemudian ada aneka LED. Aneka LED dia melakukan percobaan LED 1 menyalakan LED project perdana kita yaitu menyalakan LED menggunakan Arduino. Pada proyek ini kita akan menggunakan pin 8 pada garam Arduino untuk menyalakan sebuah LED. Untuk skema rangkaian serta susunan komponen akan dijabarkan
melalui gambar tersebut yang terlampir pada gambar 61 di PowerPoint-nya. Kemudian program tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada satu buah LED, yang kedua ada satu buah resistor 100 ohm, yang ketiga ada dua buah kabel jumper minimal, yang keempat ada satu buah protoboard, yang kelima ada satu buah Arduino. Kemudian ada push button. Perlu kita ketahui bersama adalah satu dari beberapa jenis seperti tunjukkan pada gambar tersebut. Saklar jenis push button yang akan kita gunakan terdiri dari 4 kaki. Sistem kerjanya dari push button yaitu akan terhubung dengan arus listrik jika kita menekan tombolnya. Dan kita lepas lalu tidak ditekan, maka arus listrik akan terputus. Kemudian button sering ditemukan pada remote atau sensor sentuh pada robot. Kemudian komunikasi serial. Komunikasi serial pada Arduino merupakan komunikasi dua antara Arduino dan komputer yang dihubungkan melalui port USB. Dengan kata lain, bukan hanya dapat membaca data, Arduino melainkan juga dapat mengirimkan data ke komputer melalui port serial. Kemudian ada kendali input. Sistem kendali merupakan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk dapat digunakan sebagai mengendali sesuatu. Misalnya sistem kendali secara tidak langsung merupakan suatu susunan komponen yang diatur sedemikian rupa hingga dapat memerintahkan, mengarahkan, atau mengatur sebuah sistem, baik dari sisi sendiri maupun sistem lainnya. Kemudian ada akuator. Akuator adalah bagian keluaran untuk mengubah energi supply menjadi energi kerja yang dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan tertentu. Contohnya sinyal keluar dikontrol oleh sistem kontrol dan akuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol yang melalui elemen kontrol terakhir. Pada kasus ini kita akan mempelajari beberapa akuator seperti buzzer, solenoid, motor servo, LCD, dan ada relay. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.